Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Diaman Sandra dan Elida Hairunisa akan menyampaikan materi tentang struktur atom. Yang pertama yaitu partikel dasar penyusun atom. 1. Elektron. Partikel dalam atom kali pertama ditemukan oleh fisikawan Inggris yaitu Joseph J. Thomson pada tahun 1897. Thomson menentukan perbandingan harga muatan negatif elektron terhadap masanya yaitu E per M sama dengan min 1,76 kali 108 kolom atau gram. 2. Proton. Ada penelitian mengenai sinar radioaktif, diantaranya radiasi yang dikenal adalah sinar alfa. Sinar alfa merupakan partikel bermassa 4 SMA atau 70.000 kali massa elektron dan bermuatan 3,2 kali 10 kurang 9 atau min 2 kali muatan elektron namun berperlawanan tanda. Sinar alfa inilah yang digunakan oleh Ernest Rutherford untuk menemukan inti atom pada tahun 1911. Kelompok riset Rutherford melakukan percobaan dengan lempeng emas dan sinar alfa. Usaha penemuan partikel bermuatan positif dalam atom mulai menunjukkan hasil. Kemudian diketahui lagi bahwa inti atom memiliki diameter inti yaitu 10 kurang 13 cm, sedangkan diameter atomnya sendiri yaitu 10 kurang 8 cm. Sebagai perbandingan, seandainya atom sebesar gelora Bung Karno, inti atom merupakan sebutir kelereng yang diletakkan di tengah-tengahnya. Jenis muatan inti atom sama dengan muatan sinar alfa atau ditunjukkan oleh adanya pembekalan dan penolakan sinar alfa, yaitu muatan positif yang disebut proton. Kemudian Rutherford menetapkan massa muatan positif inti atom. Ternyata massa inti atom lebih besar dibandingkan massa proton. Pada 1920, Rutherford mengajukan hipotesis bahwa dalam inti atom ada partikel lain yang tidak bermuatan. 3. Neutron. Pada 1932, 12 tahun setelah hipotesis Rutherford, James Chadwick melakukan percobaan penembakan atom berilium dengan sinar alfa. Percobaan ini menghasilkan penemuan partikel tidak bermuatan, disebut neutron. Partikel neutron memiliki massa yang hampir sama dengan partikel proton, yaitu 1836 kali massa elektron. Dalam perhitungan yang tidak memerlukan ketelitian tinggi, massa proton dan neutron dapat dianggap sama, yakni 1,67 kali 10 kurang 24 gram atau 1 SMA. Elektron memiliki massa 1 per 1836 kali massa proton. Oleh karena itu bernilai sangat kecil, massa elektron dapat diabaikan terhadap massa proton atau dianggap sama dengan 0. Muatan elektron dinyatakan dengan min 1 sehingga muatan proton adalah 1 dan muatan neutron adalah 6. Yang kedua yaitu teori atom Thomson dan Rutherford. 1. Teori atom Thomson. Teori atom Thomson merupakan teori yang meruntuhkan teori atom Dalton yang ditemukan pada awal abad ke-20. Teori Dalton digoyahkan oleh percobaan Thomson yang dilakukan pada tahun 1897. Dalam percobaannya, J. Thomson menggunakan tabung sinar katode untuk menentukan nilai perbandingan antara muatan elektron dengan massanya atau E per M. Adapun skema alat yang digunakan dalam percobaan Thomson ditunjukkan pada gambar berikut. Elektron dapat bergerak lurus pada tabung sinar katode dengan kecepatan tertentu akibat beda potensial kedua kutub. Artinya, terdapat transformasi energi yaitu energi potensial menjadi energi kinetik sehingga berlaku persamaan satu, yaitu sebagai berikut. Setelah elektron bergerak lurus, elektron akan melewati ruang yang di dalamnya terdapat medan listrik dan medan magnet. Medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus sehingga menghasilkan gaya listrik yang sama besar tetapi berlawanan arah seperti rumus di bawah ini. Dengan mensubstitusikan persamaan 2 ke persamaan 1, maka dapat kita peroleh 1 per 2M dikali E per B pangkat 2 sama dengan E kali P, atau E per M sama dengan E pangkat 2 per 2B pangkat 2 kali V. Dari hasil percobaan, Thomson menemukan nilai perbandingan muatan elektron dengan massanya yaitu E per M sama dengan 1,758803 dikali 10 pangkat 11 C per kilogram. Dari data-data yang diperoleh melalui percobaan sinar katode ini, Thomson menemukan bahwa ukuran elektron lebih kecil daripada atom, dan elektron merupakan partikel yang menyusun atom. Karena elektron bermuatan negatif, maka akan ada partikel lainnya yang menyusun atom dengan jenis muatan yang berbeda, yaitu muatan positif, agar atom tetap bersifat netral.
Dengan hasil percobaan ini, Thomson memperkenalkan teori atom yang ia temukan sebagai berikut. 1. Atom berbentuk bola dan bermuatan positif yang tersebar merata ke seluruh bagian atom dan elektron yang melekat di bagian permukaannya. Model atom ini disebut dengan istilah model atom repetisius. 2. Sebuah atom harus bersifat netral di mana jumlah muatan positif itu adalah proton dan muatan negatifnya adalah elektron, yaitu sama. 3. Sebagian besar massa atom terdapat pada muatan positifnya. Teori atom yang kedua yaitu teori atom Rutherford. Teori atom yang dikembangkan oleh Rutherford merupakan teori yang mementahkan kembali teori atom yang sudah dapat diterima sebelumnya, yaitu teori atom Thomson. Pada tahun 1911, dua orang ilmuwan bernama Geiger dan Marsden dengan anjuran dari Ernest Rutherford melakukan uji coba penembakan plat logam emas yang sangat tipis dengan menggunakan partikel alfa. Partikel alfa merupakan partikel bermuatan positif dan berasal dari atom helium dan kehilangan 2 elektron. Dari percobaan tersebut ditemukan bahwa sebagian besar partikel alfa dapat menembus logam emas dan sebagian kecil lainnya dipantulkan kembali dan dibelokkan. Fenomena dari hasil percobaan ini menunjukkan beberapa hal penting di antaranya. Yang pertama, sebagian besar partikel alfa yang ditembakkan dapat menembus logam. Yang kedua, sebagian kecil partikel alfa mengalami pemantulan. Yang ketiga, sebagian partikel alfa mengalami pembelokan. Dari hasil percobaan tersebut, Rutherford menyusun suatu teori yang memberikan deskripsi tentang teori atom, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, atom terdiri atas inti atom yang bermuatan listrik positif. Yang kedua, atom selalu bermuatan netral, di mana jumlah muatan positif dari inti sama dengan jumlah elektron atau bermuatan negatif yang mengelilinginya. Dan yang ketiga, elektron bergerak mengelilingi inti dengan bentuk lintasan lingkaran, sehingga elektron memiliki gaya sentripetal yang besarnya sebanding dengan gaya elektrostatik antara inti dan elektron. Model atom yang dikemukakan oleh Rutherford sudah lebih baik dari model atom sebelumnya. Namun, model ini masih memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, pada saat elektron mengelilingi inti, dilepaskan gelombang elektromagnetik sehingga akan menimbulkan penurunan energi elektron. Yang kedua, penjelasan dari model atom Rutherford yang menyatakan bahwa spektrum atom hidrogen bersifat kontinu, padahal spektrum atom hidrogen bersifat diskrit atau terpisah-pisah. Materi yang ketiga yaitu struktur atom dan teori atom Bohr. Pada tahun 1913, Niels Bohr yang hidup pada tahun 1885 sampai 1962 mengajukan sebuah model atom yang dapat melengkapi kekurangan pada model atom Rutherford. Model atom yang dideskripsikan oleh Bohr di antaranya adalah: yang pertama, elektron mengelilingi inti atom pada lintasan stasioner tanpa melepas atau menyerap energi dengan besar momentum yang besarnya merupakan kelipatan dari rotasi momentum sudut. Yang kedua, elektron dapat berpindah lintasan ke lintasan yang lebih dalam dengan melepaskan energi atau pindah ke lintasan yang lebih luar dengan menyerap energi. Untuk setiap lintasan elektron, masing-masingnya memiliki energi, yaitu E sama dengan min 13,6 per N kuadrat, di mana semakin luar lintasan elektronnya, maka energinya juga semakin tinggi. Begitupun sebaliknya,
Semakin dalam lintasan elektron, maka energi akan semakin rendah. Model atom Bohr masih memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya adalah yang pertama, model atom Bohr belum dapat menjelaskan adanya suborbital pada setiap lintasan elektron. Yang kedua, teori atom Bohr tidak dapat menerangkan berbagai fenomena dalam ikatan kimia, pengaruh medan magnet terhadap atom, dan spektrum atom berelektron banyak. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kata yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.